Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah 8 saham besar ini memang sudah hancur, manakah yang paling menarik untuk dianalisa. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini saya mau menampilkan 8 saham yang cukup terkenal di bursa saham, tapi harganya turun signifikan. Tidak hanya harga saham, tapi ternyata kinerja laba perusahaan ini turun dibandingkan tahun 2023. Artinya, kita bisa melihat korelasi atau hubungan antara harga saham dan laba perusahaan. Idealnya, saat kinerja laba perusahaan konsisten naik, harga sahamnya juga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Saya merupakan orang yang sangat percaya bahwa ada hubungan antara laba dan harga saham. Memang dalam jangka pendek, harga saham ditentukan oleh banyaknya permintaan dan penawaran. Dengan kata lain, bandar sangat berperan penting. Tapi dalam jangka panjang, saya yakin pada akhirnya harga akan mengikuti kinerja perusahaan. Logikanya sederhana. Pemegang saham yang hold dalam jangka panjang, misalnya seperti dana pensiun, asuransi, fund manager, dan lain-lain, tentu akan mencari saham perusahaan bagus dibanding perusahaan yang labanya turun terus atau bahkan rugi. Selain itu, saya juga sering mengatakan bahwa jika laba naik, kemungkinan besar dividen juga naik. Artinya, pemegang saham juga diuntungkan. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang labanya turun terus atau rugi. Keuntungan pemegang saham hanya murni ditentukan oleh capital gain dan keberuntungan. Artinya, menurut saya pribadi, sebenarnya potensi big money membeli saham perusahaan bagus jauh lebih besar dibanding saham perusahaan jelek. Apakah kamu setuju dengan cara berpikir ini? Nah, di video ini kamu nanti akan melihat data 8 saham yang cukup besar di bursa. Silahkan identifikasi, apakah penurunan harga saham dan kinerja perusahaan hanya sementara ataukah akan terus berlanjut? Jika hanya sementara, apakah ada saham yang menarik untuk dikoleksi? Tentu saja apabila harga saham berbalik naik, potensi keuntungan jadi lebih besar karena penurunan harga sudah signifikan. Tapi begitu juga sebaliknya. Jadi pastikan kamu punya pertimbangan yang matang sebelum ambil keputusan. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Berikut ini beberapa kriteria pemilihan sahamnya. Pertama, harga saham turun di atas 11% selama tahun 2024. Kedua, laba tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Ketiga, menghasilkan laba miliaran hingga triliunan rupiah. Dan yang keempat, mayoritas berada pada indeks LQ45. Saham pertama, HMSP, yang mana harganya sudah turun 24% selama tahun 2024. Harga terendahnya adalah 660 dan tertinggi 925. Saat video ini dibuat di angka 680, yang berarti mendekati harga terendah dalam waktu 5 tahun terakhir. Kinerja di tahun 2024 mengalami penurunan di Q2 dan secara tahunan juga diproyeksikan mengalami penurunan, tapi diproyeksikan masih lebih baik dibandingkan tahun 2022. Net profitnya 3,3 triliun rupiah dengan PER 11,9 kali dan PBV 3,1 kali. Artinya saham ini meskipun sudah turun signifikan masih lebih mahal dari modal per lembar sahamnya. NPM hanya 5% dengan ROE 26%. Angka NPM yang tidak menarik, apalagi perusahaan ini punya hutang yang besar dengan komposisi hutang dan rasio ekuitas di angka 103%, yang artinya hutang lebih besar dari ekuitas. Untuk aspek dividen, HMSP konsisten membagi dividen 1 kali dalam 1 tahun. Saham kedua, TLKM, harganya turun 27%. Harga tertinggi 4.240 dan harga terendah 2.700. Saat video ini dibuat dengan angka 2.850, mendekati harga terendah dalam 1 tahun terakhir. Untuk kinerja EPS terjadi penurunan juga dibandingkan tahun 2023, baik itu dari EPS Q1, Q2, dan EPS yang diproyeksikan setahun. Net profitnya 11,7 triliun, per 12 kali dengan PBV 2,1 kali. Saham ini juga masih diperdagangkan 2,1 kali lipat lebih besar dibandingkan modal per lembar sahamnya. Meski begitu, NPM dan ROE-nya cukup bagus dengan angka di atas 15%. Tapi ingat, DER-nya sudah tinggi yang berarti hutangnya lebih besar dari modal yang mereka miliki. Untuk aspek dividen tidak diragukan lagi karena saham ini konsisten membagi dividen setiap tahun sebanyak 1 kali. Saham ketiga adalah GGRM, harganya sudah turun 23%, sempat di angka 21.350, tapi sempat juga di 15.250. Dan saat video ini dibuat,
Harganya bisa dikatakan berada pada harga terendah dalam waktu 5 tahun terakhir. Kinerja di tahun 2024 turun signifikan baik itu dari Q1, Q2, dan disetahunkan jika diproyeksikan, bahkan menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir. Net profitnya hanya 925 miliar saja, per 16 kali dengan PBV 0,4 kali. Ini menarik, dengan harga 15.500, saham ini punya modal per lembar 32.000. Apakah ada potensi ke depan harga sahamnya bisa naik lagi? NPM dan ROE-nya sangat rendah dengan angka 1,8 dan 3%. Tapi DR-nya masih normal dengan angka 42%. Artinya hutangnya tidak melebihi dari setengah ekuitasnya. Untuk aspek dividen, GGRM belum membagi dividen di tahun 2024 dan di tahun 2020. Saham berikutnya Harum yang mana harganya turun 11% selama tahun 2024. Harga tertinggi 1.590 dan terendah 1.050. Kinerja di tahun 2024 juga mengalami penurunan, tapi masih lebih baik dibandingkan tahun 2021. Tapi di Q1-nya mengalami penurunan yang signifikan untuk aspek EPS. Dari yang awalnya 115 hanya tersisa 1 di tahun 2024. Net profitnya 613 miliar rupiah dengan per 13 kali dan PBV 1,06 kali. Artinya saham ini diperdagangkan setara dengan modal per lembar yang mereka miliki. NPM dan ROE-nya tidak terlalu menarik dengan angka di bawah 10%. Dan rasio DR-nya juga sudah tinggi yang berarti hutang lebih besar dari modalnya. Untuk aspek dividen, saham ini juga tidak konsisten membagi dividen setiap tahun. Berikutnya SMGR yang sudah turun 39%. Harga tertinggi 6.550 dan terendah 3.410. Kinerja di tahun 2024 diproyeksikan menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir, baik itu dari Q1, Q2, dan setahunnya. Untuk net profitnya 501 miliar rupiah dengan per 25 kali dan PBV 0,6 kali. Artinya saham ini masih diperdagangkan 0,6 kali dari modal per lembar yang mereka miliki. Dan untuk NPM-nya hanya 3% dengan ROE 2%, angka profitabilitas yang tidak menarik. Tapi DR-nya masih cukup aman dengan angka 69%. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir. Berikutnya ASII, harganya turun 16%, sempat di 5.750, tapi sempat juga di 4.290. Kinerjanya juga mengalami penurunan di tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya, meskipun masih lebih baik dibandingkan tahun 2022 jika diproyeksikan. Net profitnya 15,8 triliun rupiah per 5,9 dengan PBV 0,95 kali. Artinya harga sahamnya hampir setara dengan modal per lembar yang mereka miliki. NPM hanya 9,9% dengan ROE 15%. Dan ingat, DR-nya sudah tinggi dengan angka 106%. Artinya hutangnya lebih besar dari modalnya. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen, bahkan biasanya 2 kali dalam 1 tahun. Berikutnya saham MAPI yang mana sudah turun 18%, sempat di 2050, tapi sempat juga di 1240. Kinerjanya juga mengalami penurunan meskipun di tahun 2024 ini masih lebih baik dibandingkan tahun 2021. Net profitnya 899 miliar, per 13 kali dengan PBV 2,2 kali. Artinya harga sahamnya diperdagangkan 2,2 kali lipat lebih besar dari modal yang mereka miliki. NPM-nya 5% dengan ROE 16%. Angka NPM yang tidak terlalu menarik. Dan ingat, DR-nya sudah cukup tinggi dengan angka 141%. Artinya, hutangnya 141% dibandingkan modal yang mereka miliki. Untuk aspek dividen juga, mereka tidak konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir. Berikutnya Inco yang mana harganya turun 11%, sempat di 5.100 tapi sempat juga di 3.500 dan saat video ini dibuat mendekati harga terendah dalam waktu 3 tahun terakhir. Kinerja di tahun 2024 diproyeksikan mengalami penurunan bahkan menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir. Net profitnya 611 miliar rupiah per 32 kali dengan PBV 0,90 kali. Angka per dan PBV cukup jomplang sehingga kamu harus analisa lagi di laporan keuangannya. NPM dan ROE-nya juga tidak menarik dengan angka di bawah 10%. Tapi menariknya, Inco ini punya rasio DR yang sangat rendah. Hanya 13% saja yang artinya total hutang sangat kecil dibandingkan modal yang mereka miliki. Untuk aspek dividen, mereka tidak konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir.
Nah, setelah melihat list 8 saham tadi, sekarang saya mau sharing satu topik pembahasan yang semoga bisa memberikan banyak manfaat kepada kamu, khususnya saat harga saham turun signifikan. Tapi seperti biasa, 8 saham dan pembahasan yang ada di video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Semua kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Disclaimer on. Tanpa basa-basi lagi, silahkan nonton videonya. Selama kinerja perusahaan masih terus tumbuh dan perusahaan yang baik-baik saja, saya akan tetap tenang memiliki sahamnya. Kalaupun harga sahamnya turun, setidaknya saya masih mendapatkan dividen setiap tahun. Dan jika kinerjanya tumbuh, berarti kemungkinan besar dividennya akan terus naik dari waktu ke waktu. Selain itu, dana yang digunakan untuk membeli saham adalah dana yang belum akan diperlukan dalam waktu dekat. Artinya, meski harga saham turun signifikan, tidak jadi masalah karena dana itu memang belum akan dipakai. Naik turun harga saham terlihat lebih menakutkan karena bisa kamu lihat. Coba kamu bayangkan, bagaimana jika harga saham itu ibaratnya seperti harga rumah. Harga rumah juga sebenarnya naik turun, tapi kenapa orang-orang tidak panik seperti saat melihat harga saham? Jawabannya adalah karena harga rumah tidak terlihat dengan detail. Artinya, tidak ada satu aplikasi atau website khusus yang mencantumkan berapa harga rumah di daerah A, berapa harga rumah di daerah B, dan seterusnya. Bagi pemilik rumah, mereka baru akan mencari tahu pasaran apabila berniat ingin menjual rumahnya. Dengan kata lain, selama rumah itu belum akan dijual, pemilik rumah tidak terlalu pusing dengan harga pasaran rumah dari waktu ke waktu. Kenapa kita tidak menggunakan konsep berpikir yang sama dengan harga saham? Kenapa kita jadi panik saat melihat harga yang naik turun setiap hari? Padahal, saham itu belum akan kita jual dalam waktu dekat. Tentu saja hal ini akan beda ceritanya jika uang yang kamu gunakan adalah uang panas. Jadi pastikan uang yang kamu belikan saham adalah uang yang belum akan digunakan minimal 3-5 tahun ke depan. Kembali lagi ke cerita rumah. Bagi pemilik rumah, selama dia belum menjual rumahnya, dia punya sumber income dengan menyewakan rumahnya. Artinya, pemilik rumah akan memperoleh uang sewa setiap tahun dari pihak yang menyewa. Jika uang sewanya terus naik dari waktu ke waktu, apakah pemilik rumah akan berniat menjual rumahnya? Jika dia bisa mendapatkan uang sewa yang semakin lama semakin besar tanpa harus menjual asetnya. Kondisi ini seperti saham. Setiap tahun kamu menerima dividen rutin dari perusahaan. Jika laba perusahaan terus tumbuh, dividennya semakin besar. Kenapa kamu terlalu khawatir dengan harga sahamnya? Seharusnya kamu malah bisa lebih tenang dari pemilik rumah. Karena kamu tidak perlu mengurusi biaya renovasi, pajak, perjanjian sewa menyewa, dan berbagai aktivitas lain saat menyewakan rumah. Di pasar saham, kamu hanya perlu beli sahamnya. Kemudian dividen otomatis akan dibagikan setiap tahun ke rekening tanpa harus ngapa-ngapain. Intinya, saya mau katakan bahwa setiap instrumen keuangan ada resiko. Properti ada risiko, pasar saham juga ada risiko. Jadi pastikan kamu paham risikonya sebelum masuk ke instrumen investasinya. Jika kamu memutuskan untuk masuk ke pasar saham, berarti kamu juga harus siap dengan risikonya. Bukan hanya siap untung, tapi juga harus siap rugi. Jadi pastikan kamu tahu benar saham apa yang kamu beli. Karena ingat, profit kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Setelah melihat video tadi, setidaknya ada beberapa strategi yang bisa kamu lakukan saat harga saham turun signifikan. Entah harga saham turun karena krisis atau hanya turun karena koreksi. Berikut ini beberapa inti pembahasan dari video tadi. Pertama, beli saham saat harganya sudah sangat murah. Kedua, tentukan 1-2 saham terbaik dari seluruh saham di portofolio. Ketiga, hitung sisa dana dan bagi proporsi average down ke maksimal 1-2 saham saja. Keempat, simulasikan kedua saham tersebut apabila turun signifikan sampai menyentuh harga yang tak wajar. Kelima, pastikan kamu masih punya dana untuk average down saat kondisi berada di poin keempat. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita simak dulu perbandingan IHSG di tahun 2024 dibandingkan krisis tahun 2020. Jika melihat kinerja IHSG dalam 5 tahun terakhir, semenjak krisis tahun 2020, IHSG belum pernah merah lagi. Tapi di tahun 2024 ini, setidaknya hingga video ini dibuat, IHSG masih turun sekitar 2,5%. Bahkan jika dilihat dalam 3 bulan terakhir, IHSG terus merah. Kondisi merah 3 bulan berturut-turut hanya pernah terjadi seperti tahun 2020, yaitu pada bulan Januari hingga bulan Maret. Nah, bagaimana kondisi pasar saham hingga akhir tahun 2024 ini? Jawabannya tidak ada yang tahu. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan antisipasi.
Sekarang mari kita bandingkan kondisi saham blue chip penggerak IHSG di tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2020 dan 2008 saat krisis. Apakah ada pola yang berulang? Saham pertama adalah BBCA. Saat krisis tahun 2008 dan 2020, saham BCA sempat turun selama 4 bulan berturut-turut. Penurunan terbesar di tahun 2020 adalah 13,6% di bulan September, dan penurunannya terjadi sejak bulan Januari sampai bulan April secara berturut-turut. Sedangkan penurunan terbesar di tahun 2008 adalah 14,2% di bulan Oktober. Nah, di tahun 2008, saham BCA sempat turun berturut-turut pada bulan Maret sampai bulan Juni. Bagaimana dengan tahun 2024? Hingga video ini dibuat, penurunan saham terbesar BBCA masih 4,3% saja, belum sebesar saat krisis. Berikutnya BBRI. Saat krisis tahun 2020, saham BRI sempat turun 3 bulan berturut-turut dan turun 4 bulan berturut-turut di tahun 2008. Penurunan terbesar tahun 2020 adalah 27%, yaitu pada bulan Maret. Sedangkan penurunan terbesar tahun 2008 adalah 36%, yaitu di bulan Oktober. Untuk tahun 2024 ini, penurunan terbesar masih 18%. Artinya, masih lebih rendah saat dibandingkan krisis tahun 2020 dan 2008. Kamu bisa lihat di tahun 2020 dan 2008, ada pola yang berulang juga di mana terjadi penurunan berturut-turut 3-4 bulan. Berikutnya saham TLKM. Saat krisis tahun 2020, saham TLKM sempat turun 3 bulan berturut-turut dan 4 bulan berturut-turut di tahun 2008. Penurunan terbesar tahun 2020 adalah 10,4% di bulan September. Sedangkan penurunan terbesar tahun 2008 adalah 24% di bulan Oktober. Untuk tahun 2024 ini, penurunan terbesar masih 13,2% di bulan Maret. Berikutnya saham ASI. Saat krisis tahun 2020, saham ASII sempat turun 4 bulan berturut-turut pada periode Januari sampai April, dan turun 3 bulan berturut-turut di tahun 2008 pada bulan Agustus sampai Oktober. Penurunan terbesar tahun 2020 adalah 29% di bulan Maret. Sedangkan penurunan terbesar tahun 2008 adalah 45% di bulan Oktober. Untuk tahun 2024 ini, penurunan terbesar masih 9,2% di bulan Januari. Dan ADRO. Saat krisis tahun 2020, saham ADRO sempat turun 4 bulan berturut-turut pada bulan Januari sampai April. Sedangkan pada tahun 2008, saham ini turun 5 bulan berturut-turut, yaitu pada bulan Agustus sampai bulan Desember. Sebagai informasi, saham ini IPO di tahun 2008, yang mana saat terjadi krisis. Nah, penurunan terbesar di tahun 2008 adalah 51% di bulan Oktober, sedangkan penurunan terbesar di tahun 2020 adalah 21% di bulan Januari. Untuk tahun 2024, menariknya saham ADRO belum mengalami penurunan harga, setidaknya hingga video ini dibuat. Dari beberapa perbandingan tadi, kita bisa memperoleh informasi bahwa, yang pertama, penurunan harga saham di tahun 2024 biasa saja, karena persentase penurunannya belum sebesar saat krisis tahun 2020 maupun 2008. Kedua, saat terjadi krisis, harga saham biasanya akan konsisten turun sekitar 3-4 bulan secara berturut-turut. Hal itulah yang menyebabkan harga saham saat krisis menjadi sangat rendah, bahkan tidak masuk akal. Poin ketiga, saat terjadi krisis ekonomi dan pasar saham, biasanya harga akan mengalami penurunan yang sangat besar dalam waktu 1 bulan. Mungkin bisa turun sekitar 10 hingga 50% dalam jangka waktu yang relatif singkat. Menurut saya pribadi, kondisi pasar modal di tahun 2024 tidak mengarah kepada krisis seperti tahun 2020 dan 2008. Alasannya sederhana, karena kinerja perusahaan-perusahaan besar masih bagus dan bisa tumbuh. Selain itu, kondisi ekonomi di Indonesia masih solid. Penurunan harga saham di Indonesia menurut saya lebih disebabkan karena adanya kejenuhan dari pelaku pasar dengan kondisi pasar saham dan berbagai kebijakan yang mengejutkan yang dibuat di tahun 2024 ini. Selain itu, memang sudah sewajarnya jika pada pertengahan tahun seperti bulan Mei terjadi penjualan besar-besaran oleh big money. Bahkan menurut saya, kemungkinan aksi jual itu akan dilakukan hingga sekitar bulan September atau Oktober. Kondisi itu bisa dikatakan sebagai pola yang cenderung terjadi dari tahun ke tahun, sehingga cukup bisa dimaklumi. Terlepas dari berbagai faktor tadi, sebenarnya kejenuhan pasar saham di tahun ini juga pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Kamu tentu ingat momen di mana pada beberapa tahun yang lalu, pasar kripto sangat dominan di Indonesia,
sehingga banyak sekali pelaku pasar modal yang berpindah. Nah, kondisi tersebut bisa dikatakan mirip seperti tahun 2024 ini. Banyak pemain saham yang beralih profesi menjadi pemain kripto, sehingga membuat pasar saham menjadi agak sepi. Hal itu sebenarnya sah-sah saja, karena yang kita kejar adalah profit. Tidak peduli apakah profit itu diperoleh di saham, kripto, reksadana, atau dimanapun. Selama bisa profit konsisten dengan cara yang halal, itu sah-sah saja. Kita kembali ke topik pembahasan ini. Jika pasar saham sedang lesu, harga saham banyak yang turun dan pada akhirnya tidak kemana-mana, pertanyaannya, apakah ada peluang yang bisa kita manfaatkan? Tentu saja. Saat pasar sedang lesu seperti ini, biasanya akan ada beberapa saham perusahaan raksasa yang harganya menjadi kurang sesuai. Hal itulah yang bisa kita manfaatkan, di mana melakukan pembelian secara bertahap pada saham-saham besar yang lagi salah harga. Apabila kamu yakin dengan saham yang akan dibeli, telah menganalisa aspek fundamental dari berbagai sisi, dan memiliki uang dingin yang belum akan digunakan dalam 3 tahun ke depan, mungkin saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli sedikit demi sedikit saham incaranmu. Ketika membeli saat ini, kamu tentu tidak boleh langsung berharap harga sahamnya akan langsung naik minggu depan atau bahkan bulan depan. Ada periode waktu yang harus dilewati oleh saham tersebut hingga akhirnya big money masuk dan kembali membeli saham itu. Satu hal yang saya pegang hingga saat ini, pada akhirnya harga saham akan kembali mengikuti kinerja perusahaan. Dalam jangka pendek, mungkin hanya ditentukan oleh supply and demand, tapi dalam jangka panjang, kamu bisa lihat sendiri bagaimana kondisinya. Ketika harga saham turun signifikan, banyak orang menjadi tidak rasional. Nah, di saat itulah, seharusnya kamu tampil beda dan berpikir secara rasional. Hal ini mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Saat harga saham turun signifikan, tentu kebanyakan berita memuat informasi negatif. Pada saat itu, kamu harus berjuang untuk membersihkan pikiranmu dari sentimen-sentimen tersebut dan berpikir lebih rasional untuk menganalisa saham. Kesempatan seperti itu jarang terjadi, tapi apabila kesempatan itu datang, manfaatkanlah sebaik mungkin. Ketika harga saham turun, setidaknya ada beberapa peluang yang bisa kamu peroleh. Pertama, beli saham bagus pada harga yang lebih rendah. Kedua, harga tahun 2024 seakan-akan kembali seperti harga pada beberapa tahun yang lalu, padahal kinerja di tahun ini sudah tumbuh lebih besar. Ketiga, kamu diberikan kesempatan memperoleh lembar saham yang lebih banyak dengan uang yang sama banyak. 4. Dividen yield jadi lebih besar karena membeli saham pada harga yang lebih rendah. Kelima, bukankah kondisi ini merupakan kondisi yang selama ini kamu tunggu-tunggu? Saat harga saham naik signifikan, kamu berharap agar turun lagi. Dan setelah harganya benar-benar turun, apakah kamu berani beli? Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Menabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.